Bab 1604 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Void tiba-tiba menjadi terdistorsi. Suke memegang tongkat ungu emas raja bertindak tangguh di tangannya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pelat logam. Menghadapi serangan kemarahan dari Celestial Prime, dia tampak tenang. Perdana Surgawi, terus. Suke berlari ke depan dan menyerang dengan 300.000 King of Top Acting Fist dengan kapasitas penuh. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan. Seluruh area langsung dipenuhi pasir dan angin, dan gelombang udara yang megah menyapu. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari 3 sekte bahkan tidak tahan akibatnya dan pingsan di tempat. Jika Guan Liusui dan pria berjubah hitam lainnya tidak begitu dekat dengan gerbang surgawi, mereka akan terpesona. Melihat pasir dan angin di luar kota, para pembudidaya yang bubar di kota itu terkejut. Itu adalah Perdana Surgawi. Bagaimana mungkin seorang pemuda di tahap surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya memiliki nyali untuk melawan Perdana Surgawi? Dan, gerakan ini, bukankah ini sedikit terlalu menakutkan? Ledakan. Di tengah keheranan semua orang, raungan menggelegar bergema di seluruh kota Kren. Menara Kren City sudah mulai retak. 2 pukulan. Pria berjubah hitam itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka surga emas dari surga yang merangkul segalanya bisa menerima 2 pukulan darinya. Dan setelah 2 pukulan, pria itu sepertinya tidak terluka sama sekali. Para pembudidaya yang dibubarkan dan orang-orang dari 3 sekte juga berteriak di dalam hati mereka, mustahil. Ini pasti curang. Mata pria berjubah hitam itu tertuju pada lapisan baju besi emas di tubuh Suke. Anak muda, tingkat armormu tidak rendah. Orang-orang lainnya sudah memperhatikan baju besi khusus Suke. Pada awalnya, mereka mengira Suke akan mengandalkan baju zirahnya, yang sebanding dengan artefak surgawi, untuk menerima pukulan. Mereka tidak menyangka dia memiliki nyali untuk menerima pukulan dari Celestial Prime. Ini adalah benturan kekuatan kasar. Pada saat ini, Suke mengulurkan tangannya dan menepuknya dengan ringan. Dia berkata dengan enteng, tidak apa-apa, armor Raja Top Acting Kings eksklusif fraksi surga yang meledak. Jika kamu menyukainya, maka bergabunglah dengan fraksi surga yang meledak. Setiap orang akan memilikinya, dan tidak akan ada bias. Mulut semua orang berkedut. Orang ini masih punya waktu untuk berbicara omong kosong? Wajah Guan Liusui dan Guan Liusui sedikit berubah saat mereka mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan Suke. Ini adalah dewa emas yang disempurnakan dengan kemampuan untuk melawan yang mulia surgawi. Sial, 2 bersaudara dari Sekte Pelangi Hijau tidak mati secara tidak adil. Kedua meja itu, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Setiap orang. Pada saat ini, Suke berbicara lagi. Karena Anda memiliki pemahaman awal tentang kekuatan saya, mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Angkat topeng Anda dan biarkan saya melihatnya. Fraksi surga yang meledak akan memberi Anda hadiah yang besar. Junior yang bodoh, aku hanya menggunakan kurang dari 5% dari kekuatanku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dewa emas seperti kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara di depan kami? Pria berjubah hitam itu langsung mendengus dingin dan maju sekali lagi. Kaki Suke terjalin dengan kilat. Dia melambung ke langit dan berteriak, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, fraksi surga yang meledak memiliki 100 cara untuk mengeluarkanmu dari tempat ini. Apakah Elysium benar-benar memikirkannya? Apakah kamu yakin ingin melawan fraksi surga yang meledak? Fraksi surga yang meledak, aku belum pernah mendengarnya. Saat suaranya turun, 4 raja surgawi lagi di puncak pria berjubah hitam keluar. Mereka hanya selangkah lagi dari Celestial Prime Stage. Ketika waktunya tepat, mereka bisa langsung menerobos dan menjadi Celestial Prime. Kembali. Namun, pria berjubah hitam yang bertarung dengan Suke menoleh dan berteriak. Dia, seorang perdana surgawi yang bermartabat, membutuhkan bantuan untuk melawan dewa emas dari surga yang merangkul segalanya. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya? Jangan buang waktu. Pada saat ini, pria berjubah hitam lainnya di Celestial Prime Stage berbicara. Aku bisa mengatasinya sendiri? Suara pria berjubah hitam itu jatuh, dan dalam sekejap, jubah hitamnya berkibar seperti angin topan, menyeret kehampaan.
Keempat Raja Surgawi berjubah hitam tidak berani maju lagi dan segera mundur. Kemudian, angin dan pasir di langit tampak membeku dan berhenti di udara. Apa? Suke juga merasakannya. Aura dari Celestial Prime ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Suke tidak bisa menahan senyum. Bukankah itu hanya untuk meningkatkan aura? Siapa yang tidak punya itu? Buku pembunuh. Ledakan. Gelombang udara yang megah tiba-tiba keluar dari bawah kaki Suke dan langsung bertabrakan dengan aura pedang pria berjubah hitam itu. Mata pria berjubah hitam itu melebar saat dia melihat ke arah Suke, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Anak ini tidak menggunakan kekuatan penuh barusan? Dia benar-benar bisa menjadi lebih kuat? Apa dia juga punya skill rahasia khusus sepertiku? Pria berjubah hitam lainnya yang menonton dari sisi gerbang surga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini. Apakah dia serius? Meskipun auranya tidak setajam penjaga kedua, level kekuatan ini terlalu konyol. Tapi penjaga kedua adalah Celestial Prime, dan anak itu hanyalah Golden Celestial dari surga yang merangkul segalanya. Guan Liusui dan yang lainnya gemetar, dan bau busuk keluar dari celana mereka. Hua Wuke ini terlalu jahat, terlalu menakutkan. Bagaimana potensi seseorang bisa mencapai tingkat seperti itu? Namun, aura Suke masih meningkat. Rahasia semua. Naga melonjak 9 transformasi. Ledakan. Gelombang udara di bawah kaki Suke langsung menjadi semakin ganas, dan auranya melonjak ke langit. Bang! Suara ledakan udara bisa terdengar. Mata semua orang terfokus pada Suke. Lagi. Bisakah dia menjadi lebih kuat? Omong kosong, keterampilan rahasia macam apa ini? Bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak dalam sekejap? Tidak heran dia, seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, dapat membunuh Raja Surgawi dalam hitungan detik dan melawan Perdana Surgawi. Ini menarik. Gerbang surga membutuhkan bakat sepertimu, tapi sayang sekali. Pada saat ini, penjaga kedua mau tidak mau menghargai bakat seperti itu. Tapi anak ini berani melawan gerbang surga dan bahkan membunuh Yongxing, jadi satu-satunya takdirnya adalah kematian. Dalam hal aura, penjaga kedua sedikit lebih rendah. Tapi poin kuncinya sekarang adalah pertarungan yang sebenarnya, bukan persaingan aura. Anak muda, saatnya untuk mengakhiri ini. Penjaga kedua perlahan mengangkat tinjunya. Melihat ini, Suke tidak memilih untuk bertukar pukulan dengannya. Sialan, King of Top Acting Fish menghabiskan Acting Top Points. Lagi pula, Celestial Prime adalah Celestial Prime. Dia terlalu kuat, dan aku tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, jadi tidak perlu menyia-nyiakan Acting Top Points. Melihat Suke mengelak, penjaga kedua tidak bisa menahan tawa dingin. Kamu takut? Takut? Mengapa saya, pemimpin fraksi surga yang meledak, takut? Suke mencibir, Yang Mulia, apakah Anda dari Dunuang? Ada begitu banyak mural, lebih baik saya turun ke bisnis dulu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Suke sudah menyapu kerumunan gerbang surga. Jika dia menggunakan semua keahliannya, dengan bantuan kitab suci penyegelan setan yang benar, dia mungkin benar-benar dapat membunuh 1 atau 2 Celestial Prime. Tapi orang-orang ini terlalu hina, dan mereka semua memakai topeng. Selain itu, Xiao Rou telah kehilangan ingatannya. Jika dia juga menyerang, meskipun dia bisa mempertahankan kewarasannya di bawah pengaruh kitab suci penyegelan iblis yang benar, akan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Jika dia tidak tahu dan membunuhnya, itu akan menjadi kerugian besar. Jadi dia harus menemukannya terlebih dahulu. Dalam analisis terakhir, dia terlalu lemah. Kalau tidak, semua wanita yang hadir, tidak peduli apakah mereka adalah Raja Surgawi atau Primata Surgawi, semuanya dapat dibawa pulang untuk melepas lepas topeng mereka dan lihat mereka satu persatu. Kemudian dia akan bisa merasakan yang mana Xiao Rou. Seseorang akan bertanya, mengapa menyentuh? Aku tidak bisa melihat dengan mataku? Ya, saya punya mata, tapi saya tidak bisa melihat. Saya harus belajar bagaimana orang buta merasakan seekor gajah. Hei, aku hanya bermain.
Namun, tindakan Suke yang bergegas ke kerumunan juga mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia berjalan ke dalam perangkap? Bukankah lebih baik bertarung sendirian? Mengapa dia harus terburu-buru ke dalam kelompok Raja Surgawi dan Prime Surgawi? Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Ledakan. Pada saat ini, kelompok Raja Surgawi berjubah hitam juga segera mengambil posisi bertahan, semangat juang mereka melonjak. Celestial Prime berdiri dengan tenang di tempatnya, tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka tidak menganggap serius Suke. Suke tidak berniat bertarung dengan orang-orang ini. Ada begitu banyak Celestial Prime dan Celestial Kings, dan dia bahkan tidak tahu yang mana Xiao Rou. Hanya orang bodoh yang akan bertarung dengan gegabah. Jika dia secara tidak sengaja memukul Xiao Rou, bukankah mereka semua akan memanggilnya orang suci yang bertindak tangguh di masa depan? Desir. Seluruh tubuh Suke terbungkus petir, dan teknik gerakannya diaktifkan sepenuhnya. Seperti busur petir, dia melintas dan melompat langsung ke kerumunan. Kecepatan seperti itu juga membuat hati setiap orang bergetar lagi. Sedikit kejutan muncul di mata Celestial Prime. Bakat bawaan anak ini sungguh luar biasa. Tetapi sebelum semua orang sempat menghargai teknik gerakannya yang indah, salah satu Raja Surgawi berjubah hitam dengan sosok panas tiba-tiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya, seolah angin sepoi-sepoi melewatinya. Kemudian, seluruh topeng jatuh. Ambil. Dengan suara muntah, Suke bergegas pergi dengan wajah pucat. Dia tidak lupa bergumam pada dirinya sendiri, sungguh menyia-nyiakan sosok yang begitu baik. Dengan wajah bopeng yang begitu besar, aku takut setengah mati. Kamu, wajah Raja Surgawi perempuan langsung memerah, dan dia sangat marah. Apakah kamu benar-benar buta? Dari mana bopeng di wajahku berasal? Itu semua tahi lalat sialan, tahi lalat kecantikan, mengerti? Saat ini, Suke telah menjangkau topeng pria berjubah hitam kedua. Ini masih Raja Surgawi, dan sosoknya terlihat sangat mirip dengan Xiao Rou. Akibatnya, topeng itu dilepas. F***CK, kamu siapa? Kenapa kamu hanya punya satu mata? Oh, maaf, aku tidak melihat dengan jelas, mata yang lain terlalu kecil. Lanjut. F***CK, wanita tua ini, kamu memiliki sosok yang bagus. Jika aku tidak melihat wajahmu, aku tidak akan menyadari bahwa kamu sudah cukup tua. Lanjut. Hei, Bibi, kamu, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa, ceritanya panjang. Lanjut. Oh, F***CK, pemuda ini. Wanita juga punya janggut? Dalam sekejap, Suke membangkitkan kemarahan publik. Kemarahan publik yang sangat besar. Banyak Raja Langit marah, dan asap keluar dari 7 lubang mereka. Orang ini bermulut busuk, terlalu jahat, terlalu hina. Orang-orang dari ketiga sekte itu ketakutan dan hampir ingin mengutuk. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa mengadili kematian seperti ini? Boom, boom, boom. Lebih dari selusin Raja Surgawi langsung menyerang, dan sejumlah besar seni sihir menghantam Suke. Namun, Suke menghindari semuanya. Busur petir melintas di kerumunan, dan Suke muncul di depan pusat kekuatan Celestial Prime, tangannya yang besar langsung meraih ke arah topeng di wajahnya. Kamu mencari kematian? Pembangkit tenaga Celestial Prime langsung marah. Tidak apa-apa jika kamu menggoda Raja Surgawi, tapi aku adalah Perdana Menteri yang bermartabat, dan kamu berani mengeksposku. Swoosh! Lampu pedang menyala dalam sekejap. Dentang, getaran logam terdengar. Suke terguncang beberapa langkah, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Goresan yang jelas muncul pada potongan logam di lengannya, tetapi logam di atasnya perlahan mulai menggeliat, dan benar-benar pulih ke keadaan semula. Membunuh. Pembangkit tenaga Celestial Prime berteriak dengan suara yang dalam, memerintahkan Raja Surgawi lainnya untuk menyerang bersama. Dia tidak peduli dengan wajahnya, dia hanya tidak ingin membuang waktu di sini. Cukup, sandiwara berakhir di sini. Potong kepala orang ini dalam 5 napas, jangan menungguku melakukannya sendiri. Pada saat yang sama, pelindung kepala juga berbicara dengan dingin. Ya. Semua orang segera menanggapi secara serempak, termasuk pelindung kedua yang pernah bertarung dengan Suke sebelumnya.
Bab kedua. Bab ini terlalu panjang kan? Apakah Anda ingin bab keempat hari ini? Apakah Anda memiliki suara rekomendasi dan suara bulanan? Saya ingin semuanya. Dalam sekejap, bagian luar kota keren bergetar. Langit dipenuhi dengan teknik gemilang dan mempesona yang menyelimuti cakrawala. Seluruh langit diwarnai dengan segudang warna dan menjadi terdistorsi. Raja Surgawi dari gerbang surga sudah kesal dengan Suke. Sekarang setelah mereka menerima perintah penjaga, mereka bekerja lebih keras lagi. Mereka mengeluarkan artefak surgawi mereka dan mengejar Suke. Adegan ini mengejutkan dan membuat iri orang-orang dari ketiga sekte tersebut. Gerbang surga sangat menakutkan. Setiap raja surgawi memiliki setidaknya satu artefak surgawi. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah, perawatan ini benar-benar patut ditiru. Bagaimana Hua Wuke bisa selamat dari ini? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak raja surgawi. Selain itu, ada beberapa celestial prime di antara mereka. Di kota Kren, banyak kultivator yang menyaksikan pemandangan ini dan terkagum-kagum. Hua Wuke ini benar-benar kuat. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa melawan begitu banyak raja surgawi di panggung surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Selain itu, dia memiliki kekuatan untuk melawan surgawi bilangan prima. Setelah hari ini, terlepas dari apakah Hua Wuke hidup atau mati, Hua Wuke dari fraksi surga yang meledak pasti akan menjadi terkenal. Oh, apakah kita perlu memikirkan apakah dia hidup atau mati? Dia pasti akan mati. Apa gunanya menjadi terkenal karena orang mati? Itu benar. Dalam beberapa tahun, nama ini akan dilupakan dunia. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Sayang sekali. Dengan bakat seperti itu, jika dia berlatih selama puluhan ribu tahun, aku khawatir dia akan lebih kuat dari Peri Yurou, atau bahkan. Hati-hati dengan kata-katamu. Orang-orang dari gerbang surga ada di luar kota. Jika kamu berani berbicara seperti ini, berhati-hatilah. Dengan sangat cepat, semua orang mengubah topik dan tidak lagi menyebut nama Peri Yurou. Namun, kakak perempuan 4 kata, yang juga Peri Yurou, mendengar semuanya dengan jelas. Tapi ini tidak membuatnya naik turun secara emosional. Menurutnya, orang-orang ini tidak mengerti bahwa kekuatan dan tahap kultivasi terkadang merupakan dua hal yang sangat berbeda. Beberapa orang mungkin berbakat dan kekuatan mereka jauh melampaui tahap kultivasi yang sama. Mereka bahkan mungkin bisa melawan orang-orang dari tahap kultivasi yang lebih tinggi. Tetapi orang-orang seperti itu, jika mereka tidak dapat maju ke tahap kultivasi yang lebih tinggi, mereka akan selamanya dapat melawan orang-orang dari tahap kultivasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, beberapa orang berbakat mungkin tidak terkalahkan di alam yang sama, tetapi jika mereka bisa melangkah ke alam yang mulia abadi, alam kaisar abadi, atau bahkan alam Dao yang lebih tinggi, mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Oleh karena itu, beberapa diskusi dan perbandingan tidak ada artinya baginya. Dengan keadaan pikirannya, bagaimana emosinya bisa berfluktuasi? Tetapi, saat ini, dia masih sangat bingung. Mengapa ada sesuatu di Kren City yang memengaruhi hati daunnya yang seharusnya setenang air? Dia berjalan mengelilingi seluruh kota Kren, tetapi tidak menemukan apapun. Kenapa? Peri Yurou merajut alisnya dengan erat lagi. Meskipun dia telah mengubah penampilannya menjadi gadis biasa, dia masih memiliki semacam aura spiritual. Untungnya, perhatian semua orang tertuju pada medan perang, jadi tidak ada yang akan menyadari bahwa wanita aneh seperti itu bersembunyi di tempat tersembunyi di tembok kota. Ya Tuhan, saat ini, kerumunan di Kren City tiba-tiba berseru. Hua Wuke melakukan serangan gabungan dari dua Immortal Prime secara langsung dan hanya terluka ringan. Luka ringan A** saya. Orang itu pasti memiliki semacam teknik penyembuhan yang kuat. Lukanya sembuh dengan sangat cepat. Ya, jika aku tidak melihatnya tepat waktu, lukanya akan sembuh. Banyak orang berdiskusi. Yurou Fairy tidak bisa tidak tertarik padanya saat dia sekali lagi melihat ke medan perang. Pria muda bernama Hua Wuke itu, apakah dia benar-benar istimewa? Apakah dia memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya? Bang! Namun, situasi di medan perang mulai terlihat buruk.
Setelah serangan gabungan dari dua Immortal Prime diblokir oleh Suke, beberapa Immortal Prime tampak sangat serius. Bahkan pelindung kepala tidak peduli dengan perintah untuk memenggal kepala Suke dalam 5 tarikan napas. Dia tahu bahwa Huawuke ini memang luar biasa. Jika dia bisa diterima ke gerbang surga. Saat dia memikirkan hal ini, pelindung kepala menggelengkan kepalanya. Gerbang surga tidak kekurangan kejeniusan, juga tidak kekurangan petarung yang kuat. Jadi bagaimana jika dia kuat? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Daluo Jinxian. Jika orang ini tidak menyinggung gerbang surga, itu akan baik-baik saja. Namun, dia telah menyebabkan keributan besar sehingga semua orang di kota Kren mengetahuinya. Jika mereka tidak membunuh orang ini dan malah merekrutnya, bagaimana gerbang surga bisa mempertahankan pamornya di masa depan? Ayo berhenti di sini. Akhirnya, pelindung kepala membuatnya bergerak. Sebagai pendeta surgawi terkuat di antara mereka, dia hanya mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara. Dong! Kekosongan di depan telapak tangan langsung runtuh, dan retakan muncul. Kemudian, kekuatan tak berbentuk dan kuat bergegas menuju kepala Suke. Brengsek! Suke terkejut. Trik kotor macam apa ini? Sistem. Suke ingin memanggil sistem untuk meminta bantuan. Sayangnya, dia terlambat. Kekuatan tak berbentuk bergegas ke arahnya dan Suke secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Ledakan. Suara mengerikan meledak dalam sekejap. Suke terlempar beberapa ratus meter dan mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Bagaimana menurut Anda? Pelindung kepala memandang Suke dengan dingin. Apakah kamu akan menyerah, atau aku akan membunuhmu sendiri? Bunuh kamu, kakiku. Suke sangat marah. Sebagai Celestial Prime, beraninya kamu berkomplot melawanku? Dan ketika aku berkelahi dengan lusinan orang, kamu keluar untuk berkomplot melawanku? Tidak hanya itu, beraninya kau bersikap keras di depanku? Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, apa menurutmu aku kucing yang sakit? Segel moralitas. Petir emas dan merah melintas di mata Suke. Dia akan menggunakan Morality Sealing Demon Scripture untuk menangani kelompok Celestial Prime ini. Namun, sebelum dia benar-benar bisa memasuki keadaan gila, dia tiba-tiba berhenti. Xiaoru. Dia tertegun di tempat dengan ekspresi terkejut. Karena tadi, dia jelas merasakan aura yang sangat lemah. Aura itu sangat akrab, terlalu akrab. Itu jelas aura Xiaoru. Jadi, Xiaoru benar-benar ada di sini. Suke langsung bangun. Dia sedikit linglung, tapi dia tidak berani menggunakan Morality Sealing Demon Scripture lagi. Begitu dia menggunakannya, jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dia bisa melukai serius atau bahkan membunuh Xiaoru, yang termasuk dalam kelompok orang ini. Konsekuensinya akan tak tertahankan. Saat ini, di tembok kota Kren City. Mata Yurou Fairy penuh kejutan. Baru saja, ketika dia melihat pemuda itu terluka parah oleh pelindung kepala, hatinya, yang seharusnya setenang air, tiba-tiba dipenuhi riak. Perasaan yang tak terlukiskan, yang sangat kuat, membuatnya linglung di tempat. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan cepat menyegel dan menyembunyikan auranya sendiri, menenangkan pasang surut hati taunya. Dia melihat medan perang di depannya lagi, menatap sosok Suke. Bibirnya sedikit bergetar. Orang ini, siapa dia? Apa hubungannya denganku? Pada saat yang sama, di medan perang. Pelindung kepala dimarahi oleh Suke, dan dia tertegun beberapa saat sebelum dia pulih. Sudah berapa tahun? Berapa puluh ribu tahun? Saya belum pernah mendengar seseorang yang berani bersikap tidak sopan kepada saya. Pria sembrono ini, beraninya dia memarahiku? Kamu mengejar kematian? Pelindung kepala benar-benar marah, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mendesak maju dengan keras. Gemuruh! Angin dan awan di langit melonjak, dan ki spiritual yang luas dari segala arah berkumpul dengan cepat, langsung membentuk cetakan telapak tangan raksasa, yang menutupi langit dan menutupi matahari. Tekanan agung itu tiba-tiba seperti gunung raksasa, menekan bahu semua orang yang hadir. Pada saat ini, Suke juga bereaksi, dan ketika dia melihat gerakan ini, dia langsung senang.
Aku juga tahu gerakan seperti ini. Namun, Suke ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika dia benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga, jika dia tidak menggunakan kitab suci penyegelan setan yang benar, dia pasti tidak akan cocok dengan penguasa surgawi ini. Oleh karena itu, tidak ada artinya melanjutkan pertarungan. Saya perlu mengubah metode saya. Suke menyipitkan matanya, dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di matanya. Saya mendapatkannya. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung membentuk senyuman, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Pada saat ini, pelindung kedua dan dua penguasa langit lainnya telah bergabung untuk menyerang. Karena pelindung kepala secara pribadi menyerang, bagaimana mereka berani menahan diri? Pada saat ini, ketika mereka menyerang, mereka sudah habis-habisan, dan mereka langsung menggunakan jurus pembunuh mereka. Gerbang surgawi sudah keterlaluan. Mereka menculik istriku, dan sekarang mereka menggertak segelintir orang dan yang lemah. Orang-orang dari fraksi surga yang meledak tidak tergoyahkan, dan kami tidak pernah tunduk pada kekuatan jahat. Hari ini, bahkan jika aku, Hua Wukwe, mati dalam pertempuran, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Suke berteriak dengan suara yang dalam, dan kata-katanya berani dan agung. Para Celestial Supremos tiba-tiba tercengang. Dan sebelum mereka dapat sepenuhnya menampilkan gerakan pembunuh mereka, mereka melihat Suke bergerak seperti orang yang ingin bunuh diri, langsung bergegas mendekat. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh tubuh Suke dikirim terbang bersama gelombang udara. Bahkan jika itu adalah gerakan pembunuh yang tidak lengkap, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan penuh dari Celestial Prime, dan itu sudah tidak bisa diremehkan. Seluruh tubuh Suke jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Armor ungu emas di tubuhnya mulai retak, berubah menjadi seuntai logam cair, dan kembali ke batang ungu emas Tov Acting King. Engah! Pada saat yang sama, dia tiba-tiba batuk seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Aura seluruh tubuhnya turun tajam, dan momentumnya putus asa. Dia tidak bisa melanjutkan. Semua orang memperhatikan ini dan tiba-tiba memahami di dalam hati mereka. Orang ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk menjadi begitu kuat. Sekarang teknik rahasia telah dipatahkan, dia tiba-tiba kembali ke keadaan semula. Ini adalah surga emas yang masuk akal dari surga yang merangkul segalanya. Akhiri semuanya. Ketika pelindung kepala melihat ini, dia mengerutkan kening, melambaikan lengan bajunya, dan melepas cetakan telapak tangan besar di langit. Karena orang ini sudah lemah, dia tidak perlu secara pribadi menggunakan jurus pembunuhnya. Setelah dia memberi perintah, dia berbalik, bahkan tidak mau melihat Suke lagi. Pelindung kedua dan Celestial Prime lainnya juga berhenti. Dia sangat lemah, bukankah akan mengotori tangan mereka jika mereka sendiri yang mengambil tindakan? Bagaimanapun, para Raja Surgawi itu akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Jadi, sekelompok Raja Surgawi berjubah hitam, dengan cibiran di wajah mereka, bergegas menuju Suke. Semua jenis gerakan pembunuh telah diringkas. Celestial Prime meremehkan untuk bergerak, yang memang mereka inginkan. Mereka bisa membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Pada saat ini, Suke dalam keadaan menyesal, dan dia merangkak dari tanah dengan susah payah. Ada darah di sudut mulutnya, dan matanya penuh kerumitan dan kesepian. Di hadapan Raja Surgawi yang mengepungnya dari segala arah, dia menutup mata, dan ekspresinya tidak berubah. Swoosh! Seluruh tempat langsung terdiam, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget dan heran pada saat yang sama. Apa yang baru saja dia katakan? Xiaoru? Apakah dia memanggil peri Yurou? Ini? Apakah dia gila? Siapa dia? Beraninya dia memanggil peri Yurou seperti itu? Tunggu, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, kelopak mata semua orang berkedut. Pria ini sepertinya telah menyebutkan di awal bahwa dia ada di sini untuk mencari istrinya. Istrinya termasuk di antara sekelompok orang dari gerbang surga. Mungkinkah istri yang disebutkan orang ini adalah peri Yuru? Brengsek! Ini masalah besar. Penggarap kota keren yang tak terhitung jumlahnya, termasuk orang-orang dari 3 sekte, membuka mulut karena terkejut.
Para raja surgawi dan gerbang surga surgawi tertegun. Kemudian mereka sangat marah. Orang ini sangat berani. Dia berani memanggilnya begitu di depan begitu banyak orang. Dia jelas mempermalukan peri Yurou, mempermalukan gerbang surga. Mati. Dia harus mati. Pelindung kepala berteriak dengan marah, kamu yang memintanya. Aku akan merobek mulutmu. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Dengan suara keras, ketua pelindung mengayunkan lengan bajunya dan mengendalikan pedang di tangan pelindung ketiga. Pedang itu terbang lurus ke arah mulut Suke. Di kejauhan, peri Yurou, yang menyaksikan pemandangan ini dari menara, sedikit tersesat. Dia masih bisa mendengar nama Xiao Rou bergema di telinganya. Dia merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Seolah-olah ingatan itu tidak ada, dan itu hanya ilusi. Tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin dia memiliki ilusi. Orang ini, mungkinkah aku mengenalnya? Matanya yang indah berbinar, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, pedang yang dikendalikan oleh kepala pelindung terbang melintasi langit dan menuju ke arah Suke. Suke tidak punya cukup waktu untuk mengelak. Tubuhnya sedikit miring, dan dadanya ditusuk oleh cahaya pedang. Bang! Energi kekerasan meledak dari cahaya pedang. Suke terhempas seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terbang mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Wow! Di dalam kota Kren, para pembudidaya di sekitarnya gempar. Meskipun hasil ini sesuai harapan semua orang, Hua Wuke selalu melanggar harapan mereka. Dia selalu mampu menantang mereka yang lebih kuat darinya. Tapi sekarang, ketika mereka melihat dengan kedua mata mereka sendiri bahwa dia begitu mudah terluka oleh Immortal Exalt, semua orang merasa ketakutan di hati mereka. Hua Wuke sangat kuat, tetapi tidak ada yang mengira dia begitu tidak berarti di depan Immortal Prime. Yang mulia memang menakutkan. Saya khawatir serangan ini cukup untuk merenggut nyawanya. Aku baru saja melihatnya. Pedang itu menembus dada Hua Wuke. Sepertinya itu akan terjadi. Itu tidak benar. Mengapa Hua Wuke itu masih tergeletak di tanah dan memuntahkan darah? Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bukankah seteguk darah ini terlalu lama? Dari tadi sampai sekarang, itu menyemprot ke seluruh lantai. Apakah Anda ingin mati atau tidak? Tunggu, lihat tanahnya. Darahnya terlihat cantik. Bagaimana aku mengatakannya? Kelihatannya cukup bagus. Seseorang berseru. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Suke masih memuntahkan darah. Dia masih belum mati. Namun, ketika darahnya mendarat di tanah, itu sangat simetris. Garis-garisnya jelas dan berbeda, perlahan membentuk hati merah besar. Semua orang bingung dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah kebetulan. Kuncinya adalah kekuatan hidup orang ini terlalu kuat. Setelah ditembus dadanya oleh Immortal Prime, dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Namun, melihat kondisinya, sepertinya dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Xiao Rou? Tiba-tiba, Suke memanggil dengan lembut. Pada titik ini, suaranya sangat lemah. Sepertinya dia telah menghabiskan seluruh energinya. Dia sepertinya menghabiskan sisa hidupnya, menghabiskan sisa tenaganya, hanya untuk meneriakkan nama itu. Xiao Rou? Saat ini, seluruh kota Kren tiba-tiba terdiam. Selain kaget, mata semua orang dipenuhi rasa kasihan. Beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, beberapa memejamkan mata karena tidak tahan, beberapa menggosok bola mereka, beberapa menyembunyikan kicauan mereka. Saat ini, mereka percaya bahwa pemuda ini benar-benar mencintai wanita, Xiao Rou, yang dia sebutkan. Namun, kenapa harus peri Yurou? Bukankah Xiao Chang, Xiao Ya, dan Xiao Tao baik? Kenapa harus Xiao Rou? Orang yang diwakili oleh nama ini, apakah dia seseorang yang berhak Anda dambakan? Saat ini, Suke tidak lagi memuntahkan darah. Namun, napasnya sangat lemah dan dia diambang kematian. Semut bodoh. Pelindung kepala menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Suke menghilang dan dia akan mati.
Dia hanya bisa mendengus. Sangat lemah. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang tajam itu kembali ke tangan pelindung ketiga. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, Suke tiba-tiba naik dari tanah. Tubuh pelindung kepala tiba-tiba membeku. Dengan indera ilahi yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui gerakan pria itu? Dia masih bisa memanjat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia begitu dekat untuk mengambil napas terakhirnya. Saya telah menghitungnya dengan sangat akurat. Ketika saya berbalik dan mengambil langkah pertama saya, dia sudah mati. Bagaimana dia masih bisa memanjat? Xiaoru. Pada saat yang sama, Suke menggunakan kedua tangannya untuk menopang dirinya sendiri saat dia berjuang untuk berdiri. Dia menunjuk luka di tubuhnya dan tersenyum, Xiaoru, lihat, bajuku robek. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang tercengang. Anda akan mati dan luka Anda berdarah tanpa henti. Mengapa Anda khawatir pakaian Anda robek? Xiaoru, kamu bilang akan membuatkan baju baru untukku. Apakah kamu lupa? Pada saat ini, Suke berbicara sekali lagi. Semua orang tercengang sekali lagi. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Meskipun mereka tidak tahu apakah ada sejarah antara Hua Wuke dan Xiaoru, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi melihat keadaan Hua Wuke saat ini, banyak dari mereka yang merasa tercekik. Tak tertahankan. Baju-baju baru. Tidak jauh dari sana, peri Yurou, yang berada di atas tembok kota, melamun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekali lagi, dia merasakan déjà vu. Tapi tetap saja, dia tidak bisa mengingat apapun. Dia bahkan tidak memiliki ingatan untuk dilacak. Semut bodoh, tutup mulut. Pada saat yang sama, pelindung agung berteriak dengan marah lagi saat dia bergegas menuju Suke. Bang! Kali ini, telapak tangan yang kokoh mendarat di tubuh Suke. Separuh lengannya berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Tubuhnya terbang sekali lagi. Napasnya menjadi lebih lemah dan darah mulai menyembur keluar dari mulutnya. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Dia akan mati. Dia benar-benar hanya sedikit jauh dari kematian. Tapi dia masih menyemburkan darah. Langit dipenuhi kabut darah dan perlahan mendarat di tanah. Secara kebetulan, tempat mendaratnya tepat di sebelah pola hati merah besar. Kabut darah baru turun dan sekali lagi menyatu untuk membentuk pola jantung baru.